Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Siang malam sendiri ramai-ramai kita, tak pernah kita lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling besar adalah nikmat keimanan. Sampai hari ini kita bisa melaksanakan hari raya yang besar dalam Islam, Yaumun Azimun, hari yang paling mulia, di mana hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sudah berada pada tanggal 10 Dzulhijjah. Berdasarkan keputusan dari ahli yang diamanahkan untuk melihat bulan, semua kita yang satu matla', Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, hari ini melaksanakan solat Idul Adha, walaupun berbeda tanggalnya dengan hari di tanah suci. Hadirin yang dirahmati Allah, Idul Adha ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk mengenang generasi-generasi yang terlebih dahulu dari kita.
Hari ini kita disuruh untuk menyembelih kurban, di mana kurban ini sudah dilaksanakan oleh generasi awal manusia, yaitu putra-putranya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Watlu alaihim naba bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Generasi awal Nabi Adam alaihi salatu wassalam untuk meyakinkan dua putranya Qabil dengan Habil, siapa yang menikahi putrinya Iklimah, maka Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala menyuruh dua anaknya itu untuk melaksanakan kurban. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Maka Qabil berkurban dengan ath-thamar, buah-buahan. Sementara putra Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang bernama Habil berkurban dengan seekor domba. Siapa kurbannya yang diterima oleh Allah, maka dialah yang menikahi putri Nabi Adam, yaitu Iklimah. Yang diterima oleh Allah adalah Habil, sementara Qabil tidak diterima oleh Allah kurbannya. Maka Qabil dengan emosi mengatakan kepada saudaranya Habil, qala la aqtulannak, saya akan membunuhmu. Maka Habil, anak Nabi Adam yang penuh dengan kelembutan, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, beliau berkata, yang diterima oleh Allah kurbannya hanya dari orang-orang yang bertakwa. Singkat kisah, maka Habil betul dibunuh oleh saudara kandungnya Qabil. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, sampailah kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tinggal dengan kaumnya 1000 tahun dikurang 50 tahun, 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam disuruh oleh Allah untuk mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Nabi Nuh dicaci, Nabi Nuh dihina. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat turun hujan lebat sehingga banjir. Fa anjaynahu wa ashabas safinah wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Maka semua ditenggelamkan oleh Allah kecuali Nabi Nuh dengan pengikutnya yang ada di dalam sampan. Setelah sampan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kemudian mendarat, maka sejak itulah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bersama dengan kaumnya juga melaksanakan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Generasi ke generasi ke generasi yang awalnya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian berubah menjadi taqarrub kepada sesembahan mereka. Maka datanglah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang juga mengajarkan kepada kaumnya berkurban. Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam juga melakukan kurban. Awalnya Nabi Ibrahim berkurban dengan roti, kemudian berubah berkurban dengan banyak hewan. Lalu kemudian Nabi Musa
melakukan kurban, Nabi Isa melakukan kurban, tapi generasi-generasi yang menjadi pengikut Nabi itu, mereka ingkar kepada Allah, tidak lagi mematuhi syariat yang dibawa oleh Rasulnya, berubahlah taqarrub kepada Allah menjadi taqarrub kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan di kerajaan Romawi, Persia, kurban itu juga mereka lakukan, tidak hanya dengan hewan, tapi ada satu masa mereka berkurban, dipilihlah anak gadis yang paling cantik, kemudian dihiasi, dikasih kalung, dikasih gelang, dikasih cincin, kemudian dibuang ke tengah lautan sebagai persembahan kepada Tuhan yang mereka yakini pemberi manfaat dan mudarat bagi mereka. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat usia beliau sampai 40 tahun, kemudian berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, lalu kemudian hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah supaya menyuruh umatnya melakukan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan pada hari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengurbankan anak kandungnya sendiri, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-udhiyah sebagai bahasa Arab dari kurban yang kita maknai dalam keseharian. Padahal kurban itu juga bagian dari bahasa Arab. Idz qarraba qurbanan, lalu kemudian digunakanlah di kitab-kitab fikih udhiyah. Ketika membahas udhiyah, maka dia bersamaan dengan al-aqiqah. Udhiyah itu secara bahasa adalah irtifa'us syams, terangkatnya matahari. Setelah matahari terangkat, disitulah baru boleh kita melaksanakan solat syuruq, melaksanakan solat duha, melaksanakan solat Idul Adha dan Idul Fitri. Itulah makna dari al-udhiyah lugatan secara etimologis. Tapi yang dimaksud dengan udhiyah secara terminologis, ma yudhbahu minan na'ami wal baqari wal ghanami wal ma'izzi yawman nahri wa ayyam at-tashriqi taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan udhiyah itu adalah sembelihan hewan. Bisa sembelihannya unta, lembu, kerbau, kambing, sejenisnya. Yauman nahri, pada tanggal 10 Zulhijjah, wa ayyamat tashriqi, dan hari-hari tasyriq 11, 12, 13, taqarruban ila Allah ta'ala, sebagai taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, hikmah dari kurban, hikmah dari udhiyah itu ada dua. Yang pertama, menyatakan rasa cinta kita, ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab Al-Mu'tamad yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yanbaghi 'alal qadiri al-muhafadhatu 'alaiha.
kurban ini adalah syiarun tahirun, syiar Islam yang sangat suci, yang semestinya dilakukan oleh umat Nabi, kaum muslim yang sanggup untuk melakukannya setiap tahun. Siapa yang sanggup, tergolong kepada sanggup untuk berkurban ini? Seorang suami apabila dia memiliki biaya untuk membeli kurbannya. Dia punya istri, punya anak, selama 10, 11, 12, 13, 4 hari bulan Dzulhijjah, cukup makanan mereka, cukup pakaian mereka, cukup tempat tinggal mereka. Apabila 4 hari itu cukup, maka sudah dianggaplah kita sanggup berkurban. Jadi berkurban bukan mesti harus memiliki mobil mewah, memiliki rumah besar, tetapi apabila di 4 hari itu kewajibannya terselesaikan, maka termasuklah dia yang dianggap sanggup untuk melakukan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, "Ma amila ibnu Adam." Tidak ada lagi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua manusia, yakni anak cucu Nabi Adam yang muslim, kecuali iraqatid dam, mengalirkan darah pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Beruntunglah Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, siapa yang melakukan kurban pada hari inikah, besok, besoknya, besoknya lagi, maka dia tercatat sebagai hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah melakukan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kita tidak sanggup, jangankan untuk membeli kurban, biaya hidup saya, anak, keluarga terancam, maka hibahkanlah diri, luangkanlah waktu untuk membantu saudara-saudara kita yang berkurban. Berarti kita meluluskan amalan mereka, amalan yang dicintai oleh Allah, maka tentu kita pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian hikmah yang kedua, udhiyah, kurban ini mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita berbagi kepada saudara-saudara kita. Ada saudara kita yang kaya, mereka dapat dari apa yang kita kurbankan disebut sebagai hadiah. Ada saudara-saudara kita yang tidak mampu, mereka mendapat kurban yang disebut dengan sedekah. Berbagi kepada saudara sesama kita adalah bagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dua hikmah ini, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala terlaksana dengan baik, interaksi kita dengan sesama manusia juga dengan udhiyah terjalin dengan baik. Apabila dua-dua ini kita jalin dengan baik, kita ke Allah, kita ke sesama manusia, maka keselamatanlah bagi kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang disampaikan ini menambah keimanan, menambah keilmuan, semakin istimewa kita, semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dari hari ini sampai ke depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.
الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية عصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن الفضل أعذبه، ومن اللطف أقربه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah Ustaz.